Shalom adik-adik Sekolah Minggu GB Kemang, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat menjalani aktivitas. Nah, adik-adik sekarang kami ingin memulai ibadah online Sekolah Minggu GB Kemang. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati Tuhan supaya kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan, berkati pendidikan kami Tuhan, Kau sertai di masa pendidikan kami Tuhan, supaya kami dapat sukses nanti Tuhan. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, berkati Tuhan supaya mereka dapat sehat selalu Tuhan dan dapat merawat membimbing kami hingga nanti besar Tuhan. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan, berkati Tuhan. Kami tahu Tuhan Indonesia sedang ada COVID-19 Tuhan. Berkati Tuhan supaya COVID-19 ini dapat berakhir Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas lagi dengan lancar Tuhan. Tuhan, sekarang saatnya kami ingin memulai ibadah sekolah minggu GB Kemang Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk mari adik-adik, silakan bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita harus rajin baca Alkitab supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan.
kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita menyembah untuk memasuki firman Tuhan. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini firman Tuhannya bersama dengan Kak Desri. Kita sudah masuk di bulan September yang luar biasa di minggu ketiga. Hari ini Kak Desri akan mengambil firman Tuhan dari kisahnya Rut. Oke, dari kisahnya Rut yaitu perjanjian lama atau baru? Yes, perjanjian lama. Dan ayat emasnya Kak Desri minta bantuan Mama dan Papa untuk membuka Alkitabnya yang belum bisa baca. Dan adik-adik yang sudah bisa membaca, Kak Desri minta tolong buka ayat emasnya yaitu di Yesaya 25 ayat 1. Yes, ulang lagi ya. Di Yesaya 25 ayat 1. Oke, yuk sebelum kita menyaksikan dan melihat video ini, Kak Desri ajak teman-teman semuanya, adik-adik berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hari ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, yang diam di hati kami, yang membuat kami mengerti, yang membuat kami melakukan, dan yang membuat kami punya kekuatan untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa kami dalam surga, dengan sukacita kami akan menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Yes, selamat menyaksikan adik-adik. Hari ini kita akan bercerita tentang kesetiaan. Kak Desri ambil dari kitab Rut yaitu perjanjian lama. Sama-sama belajar ya anak-anakku hari ini tentang kesetiaan. Yuk sama-sama belajar, mari kita simak firman Tuhan hari ini. Pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan anak-anakku.
terjadi kelaparan di tanah Israel. Dan satu keluarga pindah ke Moab, yaitu keluarga Elimelek. Elimelek pindah ke Moab bersama dengan istrinya dan kedua anak laki-lakinya, yaitu Malon dan Kilon. Dan sampai di tanah Moab, Bapak Elimelek meninggal, nak. Kemudian tinggallah Naomi dan kedua anak laki-lakinya. Kemudian mereka memperistri nih orang Moab, yaitu Oprah dan Ruth. Kemudian kedua anak Naomi laki-laki ini juga meninggal. Suami dari Oprah dan Ruth meninggal juga, sudah dipanggil Tuhan. Kemudian tinggallah 3 orang wanita yang luar biasa ini. Dan tersiarlah. Tanah Israel sudah diberkati, tanah Israel ada makanan. Dan akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk pergi ke tanah Israel. Dikumpulkannya nih Oprah dan Ruth. Ibu Naomi berkata, "Anakku, suami kalian itu adalah anakku sudah meninggal dunia. Yuk kembali saja, pulang saja ke tanah Moab. Aku akan pergi ke Israel." Kemudian kembali ke orang tua kalian. Dan akhirnya Oprah dengan nangis keras mencium ibu mertuanya untuk minta diri untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun yang terpaut adalah Ruth. Ruth masih ikut sama Ibu Naomi. Padahal Ibu Naomi sudah bilang, "Nak, pulanglah nak. Ayo kembali ke orang tua kalian. Pergilah ke sana. Pulanglah kepada para ilahmu," katanya. "Pulang juga, ikut aja iparmu." Tapi Ruth mendesak, "Tidak ibu, tidak. Tidak bu. Kalau ibu pergi ke situ, aku pergi juga ke situ. Di mana ibu bermalam, di situ juga aku bermalam. Karena Allahmu juga itu adalah Allahku. Di mana engkau mati, di situ juga aku mati." Kemudian mereka pamitan, nangis mereka. Mereka menangis satu sama lain. Dan Naomi dan juga Ruth, mereka kembali berjalan, pergi untuk kembali ke tanah Israel. Dan sampailah di tanah itu, sampai mereka ke Bethlehem, ternyata ada musim menuai jelai. Nah, Ibu Naomi mempunyai seorang saudara suaminya dari Bapak Elimelek itu. Ada saudara dari Bapak Elimelek. Dan di situ ada saudaranya Elimelek namanya Boas. Bapak Boas ini orang kaya. Dan dia punya tanah. Wah, punya ladang. Kemudian Ruth minta izin sama Bapak Boas. "Pak, saya boleh mungut jelai nggak di sini? Boleh nggak ambil jelainya? Boleh nggak memungut jelai ini?" Wah, akhirnya diizinkan dengan Boas. Sama Bapak Boas diizinkan. Wah, Ruth setia sekali. Dia ambil itu jelai-jelai. Dia ambil jelai-jelai dari pagi. Sibuk dari pagi. Tiada henti. Dia setia mengumpulkan berkas-berkas jelai. Wah, menyambitnya, mengambilnya setia banget Ruth. Wah, Boas pun melihat kesetiaannya Ruth. Wah,
Itu siapa ya, kata Boas, Bapak Boas. Oh, itu adalah Ruth, menantunya Naomi. Setia sekali. Wah, karena sering bertemu dan akhirnya Bapak Boas bilang, diberkatilah engkau Ruth. Ini engkau ambil jelaimu. Kau terus setia hidup bersama Naomi. Wah, akhirnya karena sering bertemu, akhirnya Bapak Boas dan juga Ruth jatuh cinta. Dengan senangnya Ruth sampai dia bilang sama Naomi, ibu mertuanya, ibu tadi ketemu dengan Bapak Boas. Oh iya nak, tidak apa-apa, kau juga kan sudah setia bersama aku. Kau juga harus mempunyai seorang suami, dia bilang. Wah, karena melihat kesetiaan Ruth kepada ibunya seperti ibunya sendiri, sayang sama ibu Naomi. Wah, akhirnya Ruth dan Boas pun menikah, Bapak Boas dan Ruth. Karena kesetiaannya, akhirnya Bapak Boas mengambil Ruth sebagai istrinya dan Naomi pun tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan adik-adik tahu siapa itu Boas dan Ruth? Dan akhirnya Boas dan Ruth mempunyai anak, yaitu Obed. Nah, nanti Obed juga, Bapak Obed memperanakan juga anak bernama Isai. Dan Isai itu nantinya adalah ayahnya Daud. Dan keturunan-keturunannya dan akhirnya menjadi keturunannya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya, dan akhirnya tercatat di dalam Alkitab. Kalau Ruth, Boas adalah silsilahnya Tuhan Yesus, keturunan yang akan menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Kita punya Allah yang luar biasa setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Panutan kesetiaan kita adalah Tuhan Yesus. Adik-adik bisa melihat Tuhan Yesus disalibkan, mati. Tuhan Yesus disalibkan, dia setia sampai dia mati. Darahnya tercurah, yaitu supaya kita mendapatkan surga, kerajaan surga. Karena kita semua berdosa dan upah dosa adalah maut. Tuhan tidak mau kita semua di dalam maut. Dia setia sampai akhirnya dan dia akhirnya mati di kayu salib supaya kita bisa duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat kesetiaan Tuhan Yesus, dia naik ke surga, dia duduk di sana memerintah sampai sekarang. Adik-adik yang baik, yuk sama-sama kita belajar setia. Karena adik-adik sekolah minggu, karena adik-adik adalah masih anak sekolah, yuk kita tetap setia berdoa. Gimana caranya setia Tuhan? Gimana saya setia, saya masih kecil? Bisa. Kita terus setia berdoa. Kita terus setia belajar. Kita terus setia kawan, sayang teman. Sama teman itu harus setia. Kalau teman sakit didoakan. Kalau teman tidak punya makanan didoakan. Tidak punya makanan didoakan, dikasih, diberi makanan. Setia. Amin. Sama teman. Kemudian kita juga harus setia membaca Alkitab. Kita harus setia membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Kita harus setia. Amin. Kemudian kita juga harus setia menolong ibu, menolong orang tua, menolong ibu guru.
Amin. Menolong teman. Setia menolong mama. Yes. Setia mencuci piring juga. Kita belajar kesetiaan dari kecil. Amin. Setia membantu orang, setia sama teman, setia sama orang tua, setia mendoakan teman yang sakit, mendoakan orang tua kita. Amin. Dan hari ini kita belajar semuanya. Kesetiaan. Lihat, adik-adik yang baik, setia itu mahal harganya. Ketika kita setia, kita akan mendapatkan mahkota. Ketika kita setia, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Yuk, mulai dari kecil anak-anak Ibu Desri yang terkasih, kita setia sama Tuhan Yesus. Kita lakukan bagian kita. Amin. Yuk, kita belajar semua dari Tuhan Yesus. Kita belajar hari ini tentang dari Ruth, tentang kesetiaan. Dia setia. Amin. Setia mengurus ibunya, padahal itu ibu mertuanya. Setia terus mengambil jelai, memberi makan, sayang. Dan lihat, dia akan terus menjadi. Dan dia akan menikah dengan Boas dan menjadi orang kaya. Dan dia ditulis di dalam sejarah, di dalam Alkitab berkata, dia adalah menurunkan silsilahnya dan akhirnya keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Yuk, siapa yang mau setia lambaikan tangan? Amin. Haleluya. Hore, adik-adik sudah melihat firman Tuhan hari ini? Oke, hari ini Kak Desri mau katakan kesimpulannya. Yuk, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kesetiaan. Yes, dari situ kita melihat kesetiaannya Ruth luar biasa, amin. Kesetiaannya luar biasa. Adik-adik mau tahu, Ruth itu setia banget sama ibu mertuanya juga. Dia sayang sama ibu mertuanya sampai dia memenuhi kebutuhan makan untuk ibu mertuanya, sangat setia. Amin. Yes, begitupun Tuhan kita, Tuhan Yesus kita pun setia. Kalian tahu adik-adik semuanya, kalau Ruth itu nanti akan menjadi neneknya Daud. Itulah dia. Ruth itu akan menjadi neneknya Daud. Dan kalau disilsilakan lagi sampai ke bawah, dan itu adalah Ruth termasuk adalah salah satu silsilah menjadi keturunannya Tuhan Yesus. Amin. Itulah Ruth. Sampai diabadikan. Kalau Ruth itu adalah orang yang setia sampai diabadikan di Alkitab. Yang nantinya akan menjadi terus menerus dan akhirnya sampai keturunan Yesus Kristus. Amin. Lihat rencananya Tuhan luar biasa. Ketika kesetiaan, ketika kita setia terus sama Tuhan. Ketika kita setia terus melakukan pekerjaan Tuhan, setia saja. Apa yang Tuhan katakan dari Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkau Allah, aku akan meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Lihat, terus setia ya anak-anak, terus setia, mama papa semuanya terus setia. Bahwasanya Tuhan Yesus sudah catat rancangan terbaik buat kita semua. Amin. Bagian kita hanya setia, karena setia itu mahal, amin. Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib, itu kesetiaannya mahal banget. Sampai kita boleh dicap sebagai anak-anak Allah, itu karena kesetiaannya. Begitupun kita, amin. Siapa yang mau setia lambaikan tangan, amin. Tetap setia ya. Terima kasih anak-anak yang luar biasa, dari mulai sekarang sampai rancangan Tuhan yang damai sejahtera itu terjadi, tetap setia. Yuk, sama-sama kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur karena Allah kita begitu setia, kita pun harus setia. Yes, mari kita satu dalam doa. Kak Desri undang semuanya anak-anak bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Pahlawan kami,
Pedoman kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu Tuhan kepada hidup kami. Terima kasih Engkau terus menetapkan rancangan-Mu Bapa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagian kami Tuhan terus percaya, bagian kami Tuhan terus setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya kita arahkan tangan, semuanya berkat berasal dari Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak semuanya Tuhan Yesus, rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik dari Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus kami mengucap syukur, Engkau akan menyertai kami semua Bapa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, selamat hari Minggu semuanya. Tetap setia, haleluya.